Kakak, apa arti definisi dari tingkeban itu? Tingkeban itu mitoni atau bisa juga disebut 7 bulanan ya biasanya. Itu merupakan suatu prosesi adat Jawa yang ditujukan pada wanita yang telah memasuki masa 7 bulan kehamilan. Mitoni sendiri berasal dari kata pitu yang artinya adalah angka 7, atau dapat diartikan juga sebagai pitulungan yang artinya adalah pertolongan. Mitoni sendiri itu istilah di Jawa Tengah seperti Karesidenan Solo. Sementara di Jawa Timur, upacara adat 7 bulanan lebih dikenal dengan tradisi tingkeban. Di Madura disebut dengan pelet kandungan, dan tradisi sejenis yang dikenal di Jawa Barat itu biasanya dikenal dengan istilah nuju bulan. Acara ini merupakan sebuah doa agar pertolongan datang pada ibu yang sedang mengandung. Selain untuk mohon doa agar kelancaran dalam bersalin, acara mitoni ini juga disertai doa agar kelak si anak menjadi pribadi yang baik dan berbakti. Kalau di Jawa, budayanya memang menanamkan pada masyarakat prinsip golek selamatin diri yang artinya mengejar keselamatan dalam hidup dan keselamatan jiwa di akhirat. Nah, sehingga segala bentuk syukuran bertujuan untuk keselamatan diri, keluarga, serta masyarakat. Tradisi ini telah berkembang turun-temurun, khususnya di Pulau Jawa. Sebagai masyarakat yang berbudaya dan menghormati nenek moyang, sebaiknya kita menerapkan tradisi tersebut dengan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Menurut kakak, adakah asal-usul dari mitoni ini? Jadi, pada masa kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayabaya, ada rakyat wanita bernama Niken Satingkep. Ia menikah dengan punggawa kerajaan yang setia bernama Sedia. Nah, dari pernikahan ini dikaruniai 9 orang anak. Tapi, nasib malang menimpa keluarga mereka, gak ada seorang anak pun berumur panjang. Sedia dan Niken gak pernah nyerah ataupun putus asa. Selalu berdoa biar kembali punya anak yang kelak gak ditimpa nasib malang kayak anak-anak sebelumnya. Segala petuah dari orang lain selalu diperhatikan, tapi belum ada tanda-tanda istrinya mengandung. Nah, setelah selang beberapa waktu, mereka menghadap raja buat ngadui nasib buruk yang menimpanya, terus memohon diberi petunjuk biar dianugerahi anak lagi yang tidak mengalami nasib buruk kayak anak-anak sebelumnya. Sang raja yang bijaksana itu terharu dengan pengaduan sama kisah keluarga Nyai Niken Satingkep. Nah, dari kejadian itu, beliau memberi petunjuk supaya Nyai Satingkep pada hari Tumbak atau Rabu dan Buddha atau Sabtu harus mandi air suci pakai gayung, tempurung kelapa atau batok. Nah, selama mandi harus disertai doa-doa memohon kepada Tuhan. Terus dijatuhin 2 buah kelapa gading yang berjarak antara perut dan baju yang dipakai.
kelapa gading itu diberi gambar Arjuna dan Subadra atau Dewa Wisnu dan Dewa Sri. Maksudnya, jika kelak anaknya udah lahir, diharapkan mempunyai paras cantik atau ganteng seperti yang tertera pada gambar di kelapa itu. Nah, selanjutnya, calon ibu harus melilitkan daun tebu wulung pada perutnya yang nantinya akan dipotong sebilah keris. Segala petuah dan saran yang diberikan sang raja dijalankan dengan cermat. Ternyata segala permintaan mereka dikabulkan. Semenjak kisah itu terjadi, upacara tingkeban diwariskan secara turun-temurun dan menjadi tradisi wajib bagi orang Jawa yang menghormatinya. Untuk tahapan 7 bulanan ini, seperti apa dan bagaimana, Kak? Untuk tahapan 7 bulanan ini diawali dengan ritual kenduri, yakni ritual berkumpul bersama kerabat atau tetangga untuk makan dan berdoa sesuai dengan kepercayaan. Tokoh pasangan ini mencerminkan harapan bagi orang tua akan penampilan serta sifat bayi yang akan lahir di masa mendatang. Jika laki-laki diharapkan bisa tampan dan sopan, seperti Arjuna. Lalu apabila perempuan maka akan cantik dan setia seperti Subadra. Lalu yang kedua, ritual sungkeman. Saat melakukan ini, ibu hamil akan meminta restu kepada kedua orang tuanya. Allah, maafkan semua kehilapan Ananda. Doakan Ananda dan cucunya diberi kesehatan dan juga kelancaran di saat melahirkan nanti. Berkat doa ibunda dan ayahanda sangat didambakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan doa yang tulus akan dikabulkan oleh Allah. Amin ya Allah ya Allah, amin. Selanjutnya adalah ritual siraman. Siraman berasal dari kata siram yang berarti mandi. Ritual mandi suci ini dilakukan untuk menyucikan ibu hamil serta bayi di dalam kandungan. Biasanya terdapat 7 orang yang memandikan. 7 orang dalam bahasa Jawa artinya pitu. Dengan begitu mereka bisa memberikan pitulangan yang artinya pertolongan. Lalu ritual brojolan. Dalam proses ini, 2 buah kelapa muda yang dilipat dengan ukiran gambar dewa, Kamajaya, dan Dewi Ratih telah disiapkan. Jika kelapa terbelah menjadi 2, tamu akan mengatakan ini anak perempuan. Namun bila dari kelapa muncul pancuran seperti santan, maka para tamu akan berkomentar ini adalah anak laki-laki. Kemudian ritual agrem. Dalam bahasa Jawa, agrem merupakan penetasan telur. Calon orang tua duduk di atas tumpukan kain batik, seolah-olah duduk di atas telur. Ini melambangkan kelahiran bayi yang selamat pada waktu yang tepat. Sembari duduk, mereka bersama-sama memakan hidangan yang telah dihidangkan di atas piring batu besar atau yang biasa kita sebut sebagai cobek. Kemudian orang tua menjual rujak dan dawet. Di akhir ritual, kedua orang tua calon bayi menjual rujak dan dawet yang akan dibeli oleh para tamu. Dalam acara mitoni ini menggunakan 7 kain batik. Sebenarnya ada makna tersendiri nggak sih menggunakan 7 kain batik itu apa? Dalam acara mitoni sendiri, terdapat prosesi berganti busana batik sebanyak 7 kali. Iya, sebanyak itu karena dalam setiap motif batik yang akan dipakai memiliki filosofi dan dengan harapan bahwa filosofi dari batik yang dipakai itu akan menurun kepada sifat lahir dan batin anak tersebut kelak di dunia. Pertama, ada kain batik motif wahyu temurun dengan filosofi bahwa semoga nantinya anak tersebut selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dapat juga diartikan bahwa anak tersebut merupakan anugerah yang harus dijaga dan dilindungi oleh kedua orang tuanya. Kedua, ada kain batik motif burdo atau garuda.
Motif Garuda ini merupakan kombinasi dengan batik lain seperti parang atau kawung, dengan harapan bahwa nantinya sang anak mampu meraih cita-cita yang tinggi dengan tetap bersifat rendah hati kepada sesama dan juga bersifat kesatria yang berbudi luhur dan memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Ketiga, ada kain batik motif Sidomukti yang memiliki harapan bahwa nantinya jabang bayi akan memiliki hidup yang makmur dan dilebihkan selalu rezekinya oleh Yang Maha Kuasa. Selain itu, motif ini juga melambangkan bahwa anaknya akan selalu mampu menjadi kebanggaan orang tua. Keempat, ada kain batik motif Ratu Ratih. Makna dari motif batik ini diibaratkan cincin emas yang bermata berlian yang dikaitkan dengan kemuliaan, keagungan, dan mudah menyesuaikan dengan lingkungannya. 5. Ada kain batik motif udan lirik. Motif batik udan lirik memiliki makna ketabahan dan harus tahan banting dalam menjalani hidup. Seseorang harus prihatin walaupun sedang dilanda panas atau hujan. Keenam, ada kain batik motif babon anggrem. Sama dengan ketika seorang ibu mengandung anaknya, maka sepenuh hati dan sekuat tenaga melindungi anaknya agar tidak sampai terjadi apa-apa. Selain itu, makna dari motif babon anggrem itu adalah sebuah permohonan keturunan sebagai penyambung sejarah. Terakhir, ada kain batik motif Sidoluhur. Batik ini berada pada posisi terakhir, mengharapkan sang anak nantinya akan memiliki sifat rendah hati dan patuh kepada orang tua. Pada setiap hari baru, hidup memberikan pilihan sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun menjadi lahir dan turun dari Nabastala, maka sebuah pilihan tidak. Dan pada setiap hari baru, seperti langit yang merestui dua temu dalam satu tatapan waktu, disihirlah malam itu menjadi selembar lukisan dari cerita yang baru. Hadir untuk lahir, daksa dengan atma luar biasa, dan mengukir melankolia di atas bentala. Separuh senja merah bata selalu menjadi saksi tanpa nayanika atas tubuh-tubuh yang begitu tenangnya terlepas dari pelukan bumi. Untuk begitu tenangnya dipeluk bumi, tak ada manusia yang lahir dengan kesendirian yang panjang. Kesepian jauh lebih sakral daripada selamat tinggal. Namun sendirian bukan satu-satunya untuk menjadi terlahir. Putar, sorai, karena telah ikut merayakan untuk semesta dan menjadi sebuah dunia. Rasa-rasa, dialog-dialog, naskah-naskah menjadi lilin ulang tahun, menerangi, menemani, merayakan, lalu ditiup hingga mati. Dan kemudian bersorak-sorai bagi dunia kecilnya. Selamat lahir untuk semua daksa dan atma.